Jadi biar rapi Oh iya iya. biar rapi ini biar tenang di luar ya di luar ya. Jelas saya sudah memberikan kesaksian Suaranya dong. yang jelas saya sudah memberikan kesaksian seperti apa yang saya alami, tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada. Tadi ada beberapa pertanyaan juga dari Bang Fahmi mungkin yang ada. Mungkin seperti apa? Ya dijawab aja dengan tenang. Tadi gimana Mbak Melvina, tadi ada yang dari sanggahan dari Nikita, mungkin seperti apa komentarnya Mbak? Sanggahan yang mana? Yang dia bilang kenal nggak sama Fitri Salutero gitu. Tadi terus dia akhirnya memberikan video. Saya tidak mengenal secara spesifik, tapi pernah bertemu. Kak, terkait ancaman dari Dokter Oki seperti apa Kak? Ya begini. Nih jadi gini. Tadi Ibu Melvin itu menerangkan ada kalimat kalau Kak Niki atau Nikita sudah apa? Sudah speak up kan itu. Nah, terus apa dibilang hancur Bu? Oh, itu pernyataan dari Dokter Oki. Oh iya, Dokter Oki. Ya apa Bu? Coba kalimatnya bagaimana? Kalimatnya kalau Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur. Nah, kalau Kak Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur. Dipahami oleh Ibu Melvin itu ancaman. Menurut Ibu Melvin, kalaupun Nikita merasa itu bukan ancaman, ya sudah, berarti kan beda pendapat. Tapi paling tidak Ibu Melvin gara-gara itulah kemudian nurut arahan Dokter Oki untuk menghubungi Nikita, begitu Bu ya. Itu jadi kalimat itu yang membuat Ibu Melvin ini terancam, merasa terancam. Silakan masyarakat yang menilai kalau memang ancaman atau bukan, tetapi sebagai pelaku usaha ya, ketika sudah mulai disenggol-senggol terus dipastikan oleh Dokter Oki kepada Ibu Melvin kalau Nikita sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur, maka sebagai pelaku usaha ini khawatir kan itu. Nah sehingga Ibu Melvin merasa terancam. Jadi persepsi ancaman atau merasa terancam itu kan memang berbeda. Nah tapi yang diterangkan, yang dirasakan oleh Ibu Melvin begitu. Tapi dari Nikinya ngancam juga nggak Mel ke Melvina? Tar dulu. Iya sabar Bang. Tapi Melvina sendiri dapat Pak. ancaman Ya. nggak dari Niki pas setelah menghubungi langsung? Gimana? Bagaimana? Dapat ancaman langsung nggak dari Niki pas Dapat menghubungi ancaman. langsung? Dari Niki langsung tidak ada ya Bu ya? Tidak ada. Kalau dugaan Nah, pemerasan terkait dari soal 15M itu benar. 15M itu gimana ceritanya? Iya Mel. Sampai ada penawaran. Mungkin semua sudah menyimak. Tapi kamu merasa diperas nggak sih apa yang Kita tidak bisa jawab di sini. Ya jadi Gimana, itu Pak? silakan yang menilai. Jadi percakapannya itu sudah diterangkan ya. Kemudian akhirnya sih tidak jadi memberikan ya. Saya bersyukur Bu ya. Pokoknya apapun penjelasan saya di sana adalah Gitu. Sudah ya. Bang, tapi dari tadi kan disebut Bang ada dugaan pemerasan. Ada pemerasan 15M itu beneran nggak Bang? Bentar, Mel. Mbak Mel. Pemerasan 15M, Mel. yang dugaannya 15 sampai 15? Kami lega nggak sih akhirnya menjadi saksi di persidangan, semuanya diungkap. Tapi sempat nggak mau datang atau bagaimana nih Kak? Gua kagak dikerubutin begitu. Ya sudah menduga. Pasti ini bukan soal perkara tapi soal produk. Jadi memang tidak boleh juga ya menyimpulkan produk ini bermasalah ya. Karena bermasalah atau tidak itu yang mempunyai kewenangan itu kan BPOM ya. Tetapi ya nggak apa-apa lah, kita hormati, namanya persidangan ya. Pasti ada saja ya pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum, nggak apa-apa. Yang penting klien saya Ibu Melvin sudah menerangkan dengan jujur apa adanya ya, bahwa memang apa yang ia alami seperti itu ya. Kemudian kalau soal Dokter Reja Gladys pemerasannya dia tidak tahu, tahunya dari cerita Reja Gladys. Yang paling penting nih ya,
Dr. Reza Gladys bersama suaminya atau pihak pelapor ya datang kepada Ibu Melvin itu sudah membuat laporan. Jadi bukan karena didorong oleh Ibu Melvin kemudian membuat laporan, bukan. Gitu. Apa lalu kemudian Melvina diminta menjadi saksi karena pelapor mendengar kan ini Melvin pernah mengalami hal seperti itu namun tidak sempat memberikan uang kan itu. Jadi mungkin masih ada korelasinya sehingga diminta menjadi saksi. Tapi tidak apa-apa karena ini panggilan hukum ya, kewajiban hukum ya harus datang dan sudah dijelaskan semuanya. Jadi Melvin sendiri belum sempat mentransfer jumlah Belum, ya. Yang beredar di chat ya minta 15M terus ditawar 3M ya, itu terakhir itu tidak sampai terjadi penyerahan uang. Gitu. Ini panggilan pertama jadi saksi atau sebelumnya udah ada panggilan? Sudah ada panggilan. Ya, sudah ada panggilan. Melvin ini baru siapnya? Ya, baru bisa hari ini karena sebelum-sebelumnya memang dia ada kesibukan, terus ada sakit ya, kurang sehat lah karena kan dia pasca sesar ya. Gitu. ada kerugian nggak bang yang secara dari yang dia Atas perbuatan nggak ada sih ya, karena tadi tidak sempat transfer kan, tidak jadi transfer ya karena ditawar 3M itu tidak mau kan, ya sudah tidak jadi. Ibu Melvin lebih memilih pasrah kan dalam set itu kan. Nah, itu jadi akhirnya tidak jadi keluar uang. Ya bang, tadi kan katanya reseller juga pada minta refund atau gimana tuh? Ya saat itu, jadi saat yang di review overclaim atau kurang tidak sesuai kandungan, Ibu Melvin sebagai pengusaha yang baik ya, ingin benar ya coba introspeksi kan. Kemudian setelah dicek lagi, oh bener ya udah ditarik semua kan gitu. Udah setelah itu ya buat pembelajaran diperbaiki kan gitu. Bang, penarikan barang itu bukankah sebuah kerugian Bang? Tidak dipasung seperti itu? Ya tidak ada. Kalau ini kan kasusnya pemerasan ya. Kalau pemerasan itu yang namanya kerugian itu kita memberikan uang kepada pelaku atau kepada tersangka kan gitu. Kalau ini kan enggak. Terkait dari apa yang diripan ya itu kerugian perusahaan lah ya, itu bukan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana pemerasan kalau itu. Itu inisiatif. Ya. Tapi dari sudut pandang abang sendiri ini klien abang kan merasa kan Ya. ahli bahasa Sebenarnya ahli ya yang bisa menjawab, yang mempunyai kompetensi untuk menafsirkan kata-kata itu ya. Yang bisa saya jelaskan, saya berusaha untuk menjawab teman-teman ya. Yang bisa saya jelaskan adalah atas kalimat Dr. Oki itu seperti diterangkan di persidangan, dirinya merasa terancam. Apa ancamannya? Ancaman usahanya, itu bukan diancam pribadinya mau diapa-apain, bukan. Karena dia usaha yang lagi bagus kan. Kalau ada orang yang terus kan, apalagi nanti kalau ini kita sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur kan. Sebagai pelaku usaha itu ini kok begini kan, merasa terancam usahanya, sehingga menerangkan di majelis hakim itu ancaman kan. Itu yang bisa saya jelaskan. Ya itu berarti ya nanti tinggal dari ahli yang akan menerangkan nanti ya. Kalau ini kan penjelasan saya ya. Psikolog. Kurang tahu ya saya kalau klien saya sudah pernah psikolog atas kejadian itu, saya kurang tahu. Aduh, kurang tahu ya. Waktu itu kan memang belum pakai saya ya. Kalau pakai saya kan beda ceritanya waktu itu. Jadi kalau saya baca di chat itu kan yang membuatnya tidak jadi ya. Karena kan nawar tidak mau kan. Ya, itu kan teman-teman tahu lah kan itu chatnya ya. Jadi karena Melvina nawar ya, kemudian tidak ada respon kan ya sudah, akhirnya Ibu Melvin juga ya bersyukur lah kan tidak menjadi korban pemerasan. Jadi tidak menjadi korban pemerasan ini kan, Ibu Melvin bersyukur kan. Dan alhamdulillah tadi kan endingnya bagus lah ya, itu endingnya bagus. Hanya saja kalau soal produk, oh ini bermasalah kan, yakin apa ini benar kan bermasalah, itu kan bukan kewenangan mereka yang pada menyimpulkan, biarkan saja kan. Yang menentukan bermasalah atau tidak adalah BPOM.
Bang, tapi Pan itu sebenarnya bukan kejadian sama Nikita itu. Itu kan dulu yang nge-review itu Doktif ya, yang review bukan tidak ada hubungannya dengan Nikita itu kalau yang Oke.